Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Kalau belum belum ada tempat di depan di belakang, masih ada kosong di sini beberapa ya, saya lihat. Boleh ada di sini supaya tidak berdesakan di belakang. Dan selamat hari Natal kita semua, amin. Biarlah ini momen yang terbaik, bukan hanya sekedar karena hari Minggu, karena bulan Desember ya, rutinitas, tetapi mari orang semua mau merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kalau saya pribadi, saya mau tanyakan secara kita semua, makna Natal dari setiap kita masing-masing tentu berbeda ya. Jadi berbeda. Ini yang kita mau definisikan bahwa pemaknaan Natal itu dalam setiap kita. Ada yang bilang, oh mesti ada pohon Natal. Oh harus ada kado ya. Harus ada baju baru. Tetapi mari pemaknaan itu kita mau bangun di dalam hidup kita, mau lebih lagi yang esensi dalam hidup kita, karena Yesus Kristus ada bagi setiap orang ya. Hari Natal sudah lewat, kedatangan kelahiran Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini, mari perayaan ini mengingatkan kita bahwa sungguh semua yang kita alami hari ini semua karena Tuhan ya. Tuhan Yesus yang ada menyertai, biar ini yang menjadi kesadaran kita, sehingga mulai dari dasar kita tahu semua karena Tuhan, kita akan menjalani hidup ini dengan Tuhan. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, memang mungkin berhasil, tetapi itu tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Semua itu akan sia-sia di dalam dunia, karena kita tahu semua yang ada dalam dunia ini, semuanya sia-sia, semuanya akan berlalu. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang ada di dalam hati kita, yang sudah lahir dalam hidup kita, itu akan kekal selama-lamanya ya. Pesan Natal kita di momen Natal 2022 ini, apakah kita adalah orang-orang yang hidup tanpa Yesus hari-hari ini? Karena kita lihat ada beberapa figur di firman Tuhan di Alkitab tentang 3 orang pribadi yang hidup di dalam dunia yang tanpa pengenalan akan Allah, tanpa menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Yaitu kita baca di dalam Lukas 2 ayat 7. Ya, di Lukas 2 ayat 7 dikatakan begini, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Nah, ini berbicara tentang sosok figur seorang Maria yang karena ini tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, garis bawahi di sini, di rumah penginapan. Jadi ini berbicara seseorang yang memiliki rumah penginapan. Kalau kita tahu kelahiran Yesus ya, saya tidak akan bacakan lagi di Injil Matius dan Markus, dan ada di Lukas 2. Bagaimana pada waktu itu ya, Tuhan mau pakai kehidupan Maria, sehingga tadi dikatakan di kesaksian, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bukan berarti semuanya mulus seperti jalan tol. Tapi kita lihat pergumulan, bahkan konsekuensinya itu kematian jemaat Tuhan. Jadi kehadiran Kristus ke dalam dunia, kenapa dibarengi dengan penderitaan ya, kesesakan, kesedihan? Karena sebenarnya apa? Dunia menolak pribadi Yesus. Jadi jemaat Tuhan, kalau orang ditolak karena kebenaran, ya berarti orang semua memiliki bagian dari penderitaan Kristus. Tidak apa-apa, karena kita tahu kemuliaan Kristus akan dinyatakan bagi setiap orang semua. Dan dikatakan begini, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini figur pertama, orang yang kita lihat tidak mengalami Kristus, atau dikatakan tadi Mam bilang Natal tanpa Yesus. Jadi Natal tanpa Yesus itu salah satu penjaga penginapan. Ya, penjaga penginapan karena apa? Menolak kehadiran Tuhan. Bayangkan, dia tidak tahu rencana Tuhan yang akan mau digenapi. Padahal kalau dia pikir waktu Maria dan Yusuf datang untuk mau sewa penginapannya, itu suatu kehadiran Tuhan yang luar biasa yang akan dialami setelah itu, dan dia masuk dalam hitungan sejarah. Tapi dia menolak Tuhan
Karena kita tahu semua orang ada dalam kontrol dan kendali Tuhan, amin. Kalau kelahiran Yesus itu ditandai waktu Kaisar Agustus mau mengadakan sensus pertama kali di bumi. Ya, itu jadi pertama kali diadakan dan itu bukan tidak sepengetahuan Tuhan. Jadi semua dalam dunia ini dikontrol dan dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu Yusuf dan Maria orang aslinya itu orang Bethlehem. Tetapi mereka tinggal di Nazaret. Jadi mereka harus karena sensus pulang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Sedangkan jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu sekitar 120 mil. Ya, saya lihat kalau saya baca pelajari ternyata itu 150 kilometer. Berjalan kaki dan itu berjalan selama 5 hari. Jadi begitu melelahkan, banyak tenaga, waktu, biaya untuk pulang dari Nazaret dalam keadaan hamil tua. Pas sampai di sana masuk penginapan tidak ada tempat, ditolak. Ya bukan berarti tidak. Dan itu sudah tanda-tanda mau melahirkan. Saya baca sejarah. Akhirnya karena mungkin sudah dekat hari untuk waktu saat tepat yang jam untuk melahirkan. Itu kandang itu terletak di belakang bukit di sebelah penginapan. Jadi cuman berbeda sedikit. Jadi dan bayangkan dipakaikan kain lampin. Ternyata kain lampin itu kain yang akan membasuh waktu ada anak domba lahir. Itu dipakai untuk membasuh anak domba yang lahir. Ditaruh di palungan. Palungan itu ada di kandang dan ditaruh di tengahnya, jadi bukan di bawah seperti tempat makan ya, setara mereka boleh tempat kuda makan, jadi bukan di bawah tapi di atas sedikit dipakukan dan seperti balok begitu dan dibikin lubang. Nah, ditaruh di tempat itu, jadi seperti tempat tidur sementara. Jadi betapa itu semua ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kehinaan, kemiskinan, kemelaratan. Tetapi di sini Tuhan ajarkan tentang kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, kesederhanaan. Sehingga Tuhan Yesus itu dikatakan begini, tidak bisa tidak bisa terganggu oleh kehinaan oleh dunia ini. Jadi begitu juga dengan kita. Jadi tidak ada keegoisan. Kita hari-hari ini mungkin ada orang yang menyepelekan kita, tidak menganggap. Mari jangan terpengaruh, berarti orang ada di level itu. Oh berarti saya balas dia, tidak. Tapi mari orang tidak terpengaruh dengan apapun penghinaan dari dunia ini. Karena kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kesederhanaan hidup. Jadi hari ini mungkin saya datang Tuhan tidak dengan baju baru. Dengan apapun itu, tapi mari kehadiran Tuhan itu lebih penting dalam setiap orang. Ya karena momen Natal, apalagi orang Manado ya, dari dulu mesti. Saya ingat kalau dulu waktu masih kecil, mesti harus kalau enggak maraju. Ya, jadi itu suatu pengalaman yang wah Tuhan ubahkan dalam setiap kehidupan perjalanan melewati setiap tahun. Ternyata yang terpenting itu yang paling memuliakan setiap kita daripada hal-hal yang esensi. Jadi jemaat Tuhan, mari kesederhanaan dalam hidup. Ya, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengajarkan kita. Jadi figur pertama itu tentang penjaga penginapan yang menolak kata alasan karena sudah penuh. Tetapi kita tahu apakah ini mungkin mewakili dari seluruh umat manusia yang hanya sekedar merayakan Natal secara euforia, tetapi Tuhan tidak ada tempat dalam hati saya. Saya sudah dipenuhi dengan pencapaian, karir, kekayaan, keuangan, kedudukan, keinginan-keinginan yang belum terpenuhi. Tidak ada lagi Tuhan dalam hati saya. Hari ini mari kita pemaknaan Natal hari ini. Biar terimalah Tuhan sepenuhnya menguasai hidup saya, orang semua, saya dan saudara. Ya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan seperti penjaga penginapan ini. Dia menolak karena dibilang penuh, semuanya sudah terisi. Bahkan kalau dikatakan pada masa itu betapa bejatnya moral. Ya, orang aja mau menolong orang yang
sudah mungkin sudah perjalanan jauh, kelelahan, sudah mau melahirkan dan mereka menolak. Memang menolak tidak ada kasih karunia, tapi itu menggambarkan pada masa itu betapa bejatnya moral pada masa itu. Tapi Tuhan datang, ya Tuhan datang untuk menghapuskan semua pemberontakan pada masa itu, kejahatan yang meliputi waktu itu. Ya, jadi hari ini apa yang menguasai hidup kita sehingga membuat kita tidak menerima Dia sepenuh hati dalam hidup kita? Kesibukankah? Ya, ini berbicara secara rema ya. Kesibukan, bisnis, keramaian, agenda lain yang membuat Yesus tidak ada dalam hidup kita. Artinya kita menolak. Seperti tadi, so full nih tempat. Ya, karena kelahiran Kristus itu dalam hidup kita, bukan saya kita sudah menikmati kelahiran, tapi Yesus sudah ada dalam setiap kita. Karena kita ada di masa zaman kasih karunia, Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma ya. Ibu Mamni bilang, gift yang terbesar, anugerah yang terindah yang sebenarnya manusia tidak layak. Tetapi itu diberikan. Tapi hanya kepada orang yang mau menerimanya. Jadi kalau orang menolak, orang seperti penjaga penginapan ini. Dan yang kedua ini berbicara tentang seorang yang menolak Kristus, yaitu Herodes. Ya, kenapa? Latar belakang karena dia adalah seorang raja pada masa itu. Jadi bayangkan dari seorang pemimpin atas daerah itu terlihat jelas bagaimana penduduknya saat itu. Jadi Herodes dia dipenuhi dengan kekuasaan. Ya, dan dia seorang raja yang sangat egois, sehingga waktu dia dengar dari orang Majus, ya, oh ada raja yang mau lahir di masa itu waktu itu, dan dia bilang kalau mau nih sok ketemu, babale ulang dan ceritakan dia juga mau datang menyembah. Tetapi itu suatu tipuan dan dia tidak menyembah. Dan Tuhan berbicara sehingga Herodes marah ya waktu itu karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi artinya dia tidak mau ada raja yang lain selain dia pada masa itu. Jadi ada suatu spirit iri hati, tidak mau tersaingi. Ya, itu orang-orang yang tandanya memiliki kekuasaan, keegoisan dan kesombongan. Sehingga kehadiran Kristus tidak nyata dalam kehidupannya. Tanda dia menolak kehadiran Kristus, bahkan membenci. Dan ketika Raja Herodes itu melihat bahwa dia tidak mendapatkan apa yang dia minta dari orang Majus itu, bayangkan pada masa itu dia ambil keputusan yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan. Dia membunuh semua bayi pada masa itu. Bayangkan adanya Yesus dalam setiap kehidupan kita, akan ada banyak kejahatan yang menguasai. Ya, jadi mari Bapak Ibu kelahiran Tuhan hari-hari ini biar kita terima penuh, bukan hanya sekedar kita orang Kristen menikmati Natal, tetapi biarlah pribadinya itu menguasai sepenuhnya kehidupan kita. Dan yang ketiga, ini lebih lagi ahli Taurat. Ya, para ahli Taurat, orang-orang yang mengerti tentang kebenaran firman, orang-orang yang berdiri sebagai imam, ya, di bangsa Yahudi, ya, mereka pemimpin keagamaan bangsa Yahudi, dan mereka sudah tahu. Coba kita lihat di dalam kebenaran firman di Matius 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Ini waktu Herodes marah dan dia dikatakan begini. Matius 2 ayat 4 sampai 5. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Jadi mereka adalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya. Jadi para ahli Taurat ini berkata kepada penguasa waktu itu, kepada Herodes, dikatakan begini. Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah
ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi bayangkan para ahli Taurat, imam-imam kepala bangsa Yahudi sudah mendapatkan nubuatan bahwa pada masa itu akan lahir seorang raja yang akan memerintah. Dan bayangkan mereka mengetahui tapi mereka acuh tak acuh. Ini berbahaya jemaat Tuhan ya. Ada di pelayanan ya, menikmati tampilan, tetapi acuh tak acuh dengan kehadiran Tuhan. Tidak mengalami kehadiran Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Mereka sudah tahu, tetapi mereka tidak datang untuk datang menyembah. Jadi ahli-ahli Taurat itu tahu raja yang lahir itu Mesias. Mereka tahu karena sudah dinubuatkan. Mereka berkata kepada Herodes, ya di Bethlehem di tanah Yudea, mereka tahu persis di mana Yesus lahir. Ini berbicara tentang orang-orang yang punya pengetahuan, ya. Orang-orang yang mengerti tentang kebenaran. Ini orang-orang Kristen hari ini, orang yang mengerti tentang kebenaran. Mungkin itu tidak ada dalam setiap kehidupan saya dan jemaat Tuhan. Orang-orang tahu tapi tidak mau tahu. Ya, mereka yang diberikan kasih karunia untuk tahu rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan, tapi mereka tidak mau dipakai Tuhan hari-hari ini. Ya, ini berbicara tentang Taurat tuh, ahli Taurat, sehingga mereka hanya mementingkan kedudukan, kekuasaan, dan merasa tidak membutuhkan Tuhan dan tidak ada niat buat berjumpa dengan Tuhan. Jadi hari ini jemaat Tuhan, mari bukan hanya sekedar orang jadi jemaat di gereja ini, orang sementara membangun apa yang Tuhan untuk suruh bangun, yaitu kedewasaan rohani dalam setiap orang. Kita percaya semua orang mengenal dengan baik Tuhan. Tetapi hari ini apakah Tuhan mengenal kita dengan baik? Karena ada hubungan yang luar biasa kita dengan Tuhan. Memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ada pergumulan. Tetapi jangan menyerah. Bukankah pergumulan itu penderitaan seperti yang Maria dan Yesus alami waktu mereka sepakat untuk Yesus mau lahir di dalam hubungan keluarga ini. Tetapi ketika mereka sepakat mulai ada penderitaan. Tetapi itu penderitaan melahirkan kemuliaan Tuhan. Ya, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, berita Natal pada siang hari ini, ya saya ambil di Lukas 2 ayat 10 sampai 15 dikatakan begini. Lukas 2 ayat 10 sampai 15 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, hari ini kebenaran itu datang di ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini mari kita evaluasi hidup kita. Biar kita melihat bahwa sungguh Tuhan, aku orang-orang yang mengalami perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan kepada saya. Perkenanan Tuhan untuk apa? Untuk saya melihat rencana Tuhan yang besar dinyatakan bagi setiap saya. Dimulai dari apa? Mari orang datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, Tuhan ini aku hambamu. Pakai aku Tuhan. Aku ini biji matamu. Aku ini ciptaanmu. Pakai aku untuk menyatakan kemuliaanmu di generasi ini. Ya, tadi kita lihat ada atraksi anak-anak. Betapa King Kids dan Teens. Betapa sukacita. Bukan lihat dari apa yang mereka lakukan. Tapi sebenarnya inti mereka tampil itu untuk membangkitkan generasi yang berani tampil. Amin. Jadi kita lihat bukan hanya sekedar baju-bajunya, keceriaan, tapi mari orang mau merilis generasi yang berani tampil.
tidak malu di depan. Itu tanda mereka berani menyuarakan kebenaran di generasi mereka. Mereka menyatakan kemuliaan Kristus di generasi mereka. Dan di jemaat ini tahun depan kita akan memang memfokus untuk pelayanan generasi. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak King Kids, Teen, Youth, karena Tuhan taruh bahwa anak-anak kita itu akan jadi pemimpin masa depan yang akan mengubahkan kota. Ya, ini ada visi. Jadi sedari kecil diajarkan itu takut dan hormat akan Tuhan dari kecil. Berani menyuarakan kebenaran. Tidak ada anak-anak yang minder, merasa tidak berdaya. Ya, karena kita tahu begini, kelahiran Tuhan itu Yesus itu menghancurkan semuanya. Kegelapan, dosa, pemberontakan, kegagalan, penderitaan, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ke depan mari yang jemaat terbeban untuk ada di pelayanan gereja Betani. Tolong semua orang-orang yang melahirkan Kristus dalam dunia ini. Ya, lewat kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, kehidupan Tuhan sudah 2000 tahun lahir. Tapi hari ini biar makna kelahiran Yesus itu terasa dalam hidupnya, menggugah. Untuk kita tidak hidup lagi dalam tanda kutip menolak Tuhan. Tuhan, saya terlalu sibuk. Tidak ada waktu saya untuk memuji dan menyembah. Tidak ada waktu saya untuk merenungkan kebenaran firman. Tidak ada waktu saya lagi Tuhan untuk beribadah, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tapi hari ini mari bangun kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jangan karena kesombongan, keegoisannya, pengejaran dunia karena itu salah dalam pengajaran kalau dalam Tuhan. Ya, pengejaran kita salah. Karena sebenarnya kita mengejar kehendak Allah. Kerajaannya, kebenarannya, firmannya, pribadinya. Dan bukankah Tuhan sendiri sudah menyatakan, aku yang kaya rela jadi miskin bagi engkau. Aku yang rela terpuruk hina untuk memuliakan kita orang-orang ketebusannya. Jadi dengan Tuhan ketika orang tahu cara untuk menyenangkan hatinya, hidup dalam rencananya, Tuhan pasti membackup setiap kita. Ya, karena Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Ya, pencapaian dalam dunia ini memang mungkin saya mengandalkan kekuatan saya bisa, ya, tapi semua itu akan menghancurkan kehidupan. Itu tidak akan berdampak dan itu tidak penuh dengan damai sejahtera. Jadi Natal bagi setiap kita hari-hari ini, mari nikmati damai sejahtera dari Tuhan. Yang berbicara, kalau saya definisikan secara satu kata, damai sejahtera itu semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita nikmati momen akhir tahun 2022, semua kebaikan Tuhan, dan kita mempersiapkan hati kita untuk tahun yang baru. Orang-orang yang menerima Dia, orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang menikmati kehadirannya dalam keseharian hidup kita menjalani hidup ini. Ya, sehingga kesukaan besar itu menjadi bagian kita hari ini. Tidak akan terganggu untuk apa yang akan terjadi di tahun 2023. Kita semua tidak tahu, masih misteri. Tapi kita tahu Allah Immanuel menyertai kita sepanjang umur hidup kita selama kita ada dalam dunia ini. Jadi tidak akan khawatir untuk apa kata dunia, resesi, ya. Kita tahu Tuhan Allah yang memelihara kita, bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita, akan menuntun, memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Sukacita Natal menjadi bagian kita semua. Jadi biarlah Natal hari ini adalah hal-hal yang luar biasa, adalah kunjungan ilahi, kunjungan yang mulia, pewahyuan, pemaknaan yang luar biasa yang datang bagi setiap kita secara pribadi. Mungkin ada yang merasa takut, ya, karena mau menikmati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Itu perasaan takut itu karena ada dosa. Jadi dosa yang menghalangi untuk umat Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, karena dosa kita terpisah dari kehadiran Tuhan. Mari hari ini
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, disucikan. Sehingga tidak ada lagi perasaan Tuhan saya minder, bersalah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita semua orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Orang-orang yang mengalami kekayaan, kemuliaan dari surga. Orang-orang yang begitu berharga dan mulia. Jadi terimalah berita kesukaan besar itu dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus yang adalah Raja kemuliaan yang ada dalam hati kita dan memerintah kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua biar kebenaran ini datang bagi setiap kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, perkenanannya ada pada setiap kita. Ketika Tuhan berkenan, kita mengalami keselamatan hidup yang luar biasa. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mari kita akan mempersiapkan persembahan-persembahan syukur kita, persembahan palungan. Ada yang sudah dipersiapkan dari panitia, ada dari